Jessica Irawan, NIM 21033003 dari Pendidikan Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen 1, 2, 3 kurikulum. Saya akan menjelaskan laporan PJBL kurikulum tentang muatan kurikulum dokumen 1, 2, dan 3. Latar belakang. Standar Nasional Pendidikan (NSP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. NSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Salah satu NSP adalah standar isi. Pelaksanaan pada standar isi ini ditandai dengan adanya dokumen 1, 2, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Dokumen 1 KTSP mencakup tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan yang dilengkapi dengan lampiran kompetensi inti dan kompetensi dasar. Setiap mata pelajaran dokumen 2 padang meliputi silabus mata pelajaran termasuk muatan lokal untuk semua tingkat kelas. Dokumen 1 dan 2 KTSP dihasilkan melalui proses panjang, yakni dengan melakukan analisis SKL, kompetensi SKL, KI, KD, mata pelajaran. Hal ini dilakukan untuk memahami keterkaitan SKL, KI, dan KD serta penilaian. Hasil analisis ini menjadi paduan dalam penyusunan silabus dan perangkat lainnya. Para guru tidak hanya mengutip SKL, KI, dan KD pada lampiran SKL, KI, dan KD, namun melalui pengkajian atau pemetaan kompetensi wadah MGMP. Para guru memahami pengkajian dimaksud sangat penting dan bermanfaat untuk merumuskan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Rumusan masalah. A. Apa pengertian kurikulum? B. Apa saja pemahaman pada dokumen 1? C. Sebutkan pengertian prota, promes, dan silabus. D. Apa yang dimaksud dengan RPP? E. Sebutkan tujuan dari dokumen 1, 2, dan 3. Tujuan penulisan: memahami mengenai konsep kurikulum, juga peran kurikulum dalam pendidikan, dan menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum yang ada di sekolah. Manfaat penulisan: 1. Memiliki wawasan dan pemahaman yang luas tentang kurikulum. B. Pengertian konsep yang ada pada kurikulum. C. Menambah pemahaman tentang prota, promes, dan silabus pada sekolah. E. Untuk mengetahui tujuan dari adanya RPP. Visi SMA Negeri 8 Padang: bertakwa, berbudaya, berprestasi, kompetitif, dan cita lingkungan. Misi SMA Negeri 8 Padang: A. Menumbuhkan penghayatan, pengamalan ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak dan bermasyarakat. B. Meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban semua warga sekolah sehingga proses pembelajaran berjalan optimal. C. Menanam pada peserta didik sikap ulet, gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengembangkan sikap sportivitas. D. Menumbuhkan semangat ingin berprestasi pada semua warga sekolah baik secara akademik maupun non-akademik. E. Membekali prestasi peserta didik dengan iptek agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. F. Melaksanakan layanan dan bimbingan pendidikan yang bermutu dan efektif serta pendidikan yang berkualitas, profesi, dan berkarakter sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. G. Meningkatkan kualitas kuantitas pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensi bakat minat peserta didik sehingga tumbuh kemandirian dan disiplin yang tinggi. H. Memberikan teladan dalam setiap tindakan dan perbuatan serta kepedulian terhadap lingkungan dengan menanamkan kesadaran akan fungsi lingkungan yang nyaman, bersih, dan asri. Informasi sekolah. Profil SMA 8. A. Sejarah singkat SMA Negeri 8 Padang.
SMA Negeri 8 Padang yang berdiri tahun 1986 dahulunya berlokasi di Komplek IKIP Padang. Sejak tahun 1993, pindah ke lokasi daerah Kayu Kale yang secara geografis terletak di pinggiran kota Padang, dan memiliki luas area 11.212 meter persegi. SMA Negeri 8 Padang memiliki 27 rombel dan 62 pegawai fungsional guru serta 16 pegawai administratif. Input SMA Negeri 8 Padang untuk tahun ini sebagian besar berasal dari SMP atau SMTs yang berada di wilayah Kecamatan Koto Tangah, yang secara geografis, administratif, dan politis adalah daerah pinggiran kota yang secara ekonomis adalah golongan menengah ke bawah. Lokasi atau alamat: Jalan Adinegoro, Jalan Perwira Kayu Kale, nomor kilometer RW 18, Batipu Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Nomor pos 25586. Identitas sekolah: nama sekolah SMA Negeri 8 Padang, alamat sekolah Jalan Adinegoro, kilometer 18 Kayu Kale, Kelurahan Batipu Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, kode pos 25179. Telepon 0751480336. Akreditasi A NSS 3086104033, NPSN 10303505. Tahun berdiri 1986. Negeri 1986. Jumlah rombel 27 rombel. Luas area 11.212 meter persegi. Status tanah hak pakai atau ada sertifikat. Nomor sertifikat 030105074000. Daya listrik 19.800 watt. Email sma8.padang@gmail.com. Web http://sma8padang.sch.id. Analisis dokumen. Standar kompetensi lulusan. Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, SKL mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pertama, dimensi kemampuan sikap dengan kualitivitas memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajaran sejati sepanjang hayat. 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Kedua, dimensi kemampuan pengetahuan dengan kualitivitas memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknik, spesifik, detail, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Ketiga, kemampuan keterampilan dengan memiliki keterampilan berpikir, bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Pemenuhan standar kompetensi lulusan dapat dilaksanakan melalui penyusunan kriteria kelulusan peserta didik, yakni 1. Menyelesaikan seluruh pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Lulusan ujian sekolah serta kelulusan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Standar isi.
Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi mencakup 1. Kompetensi inti atau KI, tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi inti untuk tingkat pendidikan menengah kelas 10 sampai dengan kelas 12 SMA terdiri dari kompetensi inti sikap spiritual K1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kompetensi inti sikap sosial K12, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, proaktif dalam berinteraksi secara efektif dengan perkembangan anak di sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, regional, dan kawasan internasional. Kompetensi inti pengetahuan KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang A. Ilmu pengetahuan, B. Teknologi, C. Seni, D. Budaya, E. Humaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecah masalah. Dan kompetensi inti keterampilan KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret abstrak terkait dengan pengembangan diri. Meliputi 1. Perencanaan proses pembelajaran, 2. Pelaksanaan proses pembelajaran, 3. Penilaian hasil pembelajaran, 4. Pengawasan proses pembelajaran. Standar proses ditujukan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, standar penilaian adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Penilaian belajar dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian. Rancangan penilaian mencakup 1. Standar umum penilaian, 2. Standar perencanaan, 3. Standar pelaksanaan, 4. Standar pengolahan, 5. Standar pelaporan hasil penilaian, serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Standar pengolahan. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan, dan evaluasi kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen. Pemenuhan standar pengolahan dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi perencanaan program yang terdiri dari atas visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah, sudah disosialisasikan kepada siswa, guru, dan warga sekolah yang lain melalui papan visi dan misi di setiap sekelas. Setiap hari Senin saat upacara bendera dan tujuan yang akan dicapai sekolah disosialisasikan ke semua warga sekolah melalui rapat komite, rapat dewan guru, dan analisis dokumen silabus, kelengkapan silabus untuk setiap mata pelajaran, menuliskan identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan, kelas, dan TP, mengembangkan indikator pencapaian kompetensi untuk 4 aspek dari KD, 5. Memiliki materi pokok yang sinkron dengan IPK, menggambarkan tahapan dari strategi atau pendekatan dengan model pembelajaran yang dipilih, menggambarkan bentuk atau teknik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai tuntutan KD, mencantumkan alokasi waktu, dan terakhir, menuliskan sumber belajar dapat berupa buku, media, cetak, dan elektronik, alam sekitar, dan sumber belajar lain yang relevan.
analisis dokumen RPP. 1. Kelengkapan RPP untuk setiap mata pelajaran. 2. RPP memiliki identitas. 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk atau memuat ABCD, audience, behavior, condition, degree. 4. Kegiatan pembelajaran. 5. Penilaian hasil belajar, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat teknik, bentuk, instrumen, dan pedoman penskoran. Keenam, program remedial dan pengayaan. Ketujuh, rangkaian RPP, instrumen penilaian, rubrik penilaian, dan materi ajar. Baiklah, saya akan menjelaskan instrumen pembinaan penyusunan dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum 2013. Dokumen pertama yaitu aspek yang ditelaah, deskripsi, dan penilaian ada atau tidaknya. Yang pertama, cover atau halaman judul ada. 2. Lembar pengesahan ada. Daftar isi ada. Bab 1 pengetahuan latar belakang landasan hukum ada. Tujuan pengembangan KTSP ada. Prinsip pengembangan KTSP ada. Acuan operasional pengembangan kurikulum ada. Profil sekolah ada. Bab 2 tujuan pendidikan dasar atau menengah dan visi sekolah ada. Misi sekolah ada. Tujuan sekolah ada. Rencana ada. Dan dokumen 2 untuk silabus. Aspek yang ditelaah, deskripsi, dan penilaian ada atau tidaknya. 1. Silabus ada. 2. KD atau KI atau KD ada. Materi pembelajaran ada. Kegiatan pembelajaran ada. Indikator pembelajaran ada. 6. Penilaian ada. Alokasi waktu ada. Sumber belajar ada. Dan selanjutnya dokumen 3 RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ada. Identitas mata pelajaran ada. KI dan KD ada. Indikator ada. Tujuan pembelajaran ada. Materi ajar ada. Alokasi waktu ada. Metode pembelajaran ada. Kegiatan pembelajaran ada. Sumber belajar ada. Penilaian hasil belajar ada. Jadi kesimpulan dari semua analisis dokumennya adalah penyusunan kurikulum dijadikan acuan dan pedoman baik stakeholders atau pemangku kepentingan dalam rangka ikut serta memberikan partisipasi maupun pengendalian atau kontrol untuk kegiatan akademik dan non-akademik sekolah demi terwujudnya satuan pendidikan yang bermutu, sehat, dan memenuhi tuntutan masyarakat. SMA Negeri 8 Padang sebagai satuan pendidikan telah menyusun semua dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah atau peraturan pemerintah nasional yang berdasarkan acuan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan kurikulum 2013 diatur sebagai berikut. Dokumen 1 yang disebut buku 1 KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Penyusunan 1 KTSP atau dokumen 1 menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Dokumen 2 yang disebut dengan buku 2 KTSP berisi silabus. Dokumen 2 KTSP sudah disusun oleh pemerintah. Dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Sedangkan penyusunan dokumen 3 KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik atau guru. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.